Pagi itu, langit masih diselimuti warna abu-abu pucat. Udara dingin menusuk kulit, membuat embun menempel di dedaunan jati yang berjajar di belakang rumah. Dari sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur, terlihat sosok lelaki berperawakan besar duduk di bangku kayu depan rumah panggungnya. Kandar, atau yang akrab disapa Codot, mengisap rokok kreteknya perlahan, membiarkan asapnya berbaur dengan kabut tipis yang menari di udara. Di sebelahnya, segelas kopi hitam hangat mengepulkan aroma pahit yang khas, menemani kesunyian pagi itu. Matanya menerawang jauh, seolah menembus batas sawah dan bukit yang membentang di ujung desa. Kandar bukanlah orang yang banyak bicara, tapi sorot matanya bercerita tentang beban hidup yang dipikulnya bertahun-tahun. Tangannya yang kekar penuh guratan luka bekas kerja kasar, sementara rambut mandarin pirang kekuningannya tampak kontras dengan kulitnya yang legam terbakar matahari. Meski tubuhnya terlihat gagah, ada letih yang mengendap di raut wajahnya. Sejak muda, Kandar sudah menjadi sopir truk canter ekspedisi. Truk putihnya bukan sekadar kendaraan, tapi sahabat setia yang menemaninya mengarungi ribuan kilometer jalan berliku. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga kembali lagi, ia sudah hafal aroma setiap kota dan licinnya aspal di musim hujan. Bagi Kandar, hidup selalu tentang perjalanan dan pulang ke rumah. Tak ada yang lebih berharga daripada melihat senyum istrinya saat ia kembali. Pagi itu terasa berbeda, bukan karena kabutnya lebih tebal atau kopi lebih pahit, tapi karena ada sesuatu di dadanya yang berdesir. Mungkin firasat, atau hanya perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan. Ia menatap ke dalam rumah, melihat sosok Rina, istrinya, sibuk di dapur dengan daster biru kesayangannya. Bau bawang goreng samar tercium, bercampur dengan aroma kayu bakar yang membuat suasana makin hangat. Di balik kesederhanaan itu, Kandar tahu hidup mereka pas-pasan. Penghasilannya hanya cukup untuk makan, bayar listrik, dan sedikit tabungan. Kadang ia harus menunda servis truk demi membeli beras. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras adalah harga mati, apalagi sejak menikah dengan Rina yang setia menemaninya dalam suka dan duka. Suara ayam berkokok memecah keheningan. Kandar menghela napas panjang, mengingat perjalanan yang akan ia tempuh hari itu. Di atas meja, peta jalur ekspedisi terlipat rapi, menandai rute yang harus ia lalui. Perjalanan kali ini bukan perjalanan biasa, ini adalah pengiriman bernilai besar yang akan membawanya lintas Sumatera, melewati jalur-jalur yang sudah lama terkenal rawan. Namun, ia menepis rasa khawatir. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan pulang cepat. Kopi di cangkir mulai mendingin. Kandar menyesapnya, merasakan pahitnya menusuk lidah. Di kejauhan, suara deru mesin truk lain terdengar samar, menandakan para sopir di desanya mulai berangkat. Ia mengusap wajahnya, lalu berdiri, meregangkan tubuh, dan menatap truk putihnya yang terparkir di halaman. Lampu depannya yang bulat besar tampak seperti mata seekor hewan buas, siap menelan jarak yang terbentang di depannya. Namun, Kandar belum tahu bahwa perjalanan kali ini akan menjadi titik balik hidupnya. Jalan yang akan ia lalui bukan hanya menguji keterampilan mengemudi, tapi juga menguji keberaniannya sebagai seorang laki-laki, suami, dan calon ayah. Di balik kabut pagi yang tenang, bahaya sudah menunggunya di ujung jalan, mengintai seperti bayangan yang tak pernah lelah mengikuti. Kandar baru saja hendak melangkah ke halaman untuk memeriksa truknya ketika suara lembut Rina memanggil dari pintu dapur. "Mas," sebentar suaranya terdengar ragu, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi tertahan. Kandar menoleh, melihat istrinya berdiri dengan tatapan yang sulit dibaca. Di tangannya ada secangkir kopi. Baru, uapnya mengepul, namun tangan itu sedikit bergetar. Ia berjalan mendekat, menerima kopi itu sambil mengerutkan dahi. "Kenapa, Rin? Ada apa?" tanyanya, suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Rina menghela napas, lalu menunduk, seakan mencari keberanian di lantai rumah yang terbuat dari papan kayu itu. Butuh beberapa detik sebelum ia mengangkat wajahnya, dan di balik mata teduhnya ada air yang mulai berkaca-kaca. "Mas, aku telat datang bulan," ucapnya lirih, hampir seperti bisikan. Kata-kata itu membuat Kandar terdiam, membeku di tempat. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia menatap istrinya, memastikan ia tidak salah dengar. Bibirnya sedikit bergetar, tapi tatapannya mulai berubah, dari kaget, menjadi hangat, lalu bahagia. "Serius, Rin?" Suaranya nyaris bergetar, tak biasa bagi seorang lelaki setegar Kandar.
Rina mengangguk, menahan air mata. Aku udah periksa ke bidan kemarin sore, katanya 2 bulan, Mas. Begitu kalimat itu selesai, Kandar langsung meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat, seakan takut berita itu akan hilang jika ia melepaskannya. Senyumnya merekah, tapi di sudut matanya ada air yang menetes. Alhamdulillah, akhirnya, Rin, katanya dengan suara serak. Ia menarik istrinya ke dalam pelukan, memeluk erat seakan ingin melindungi 2 nyawa sekaligus, wanita yang ia cintai dan janin yang baru bertumbuh di rahimnya. Pelukan itu lama, diiringi kehangatan pagi yang tiba-tiba terasa berbeda. Bagi Kandar, ini bukan sekadar kabar gembira. Ini adalah alasan baru untuk hidup, untuk bekerja lebih keras, untuk menantang dunia sekalipun. Dalam hatinya ia bersumpah, tak akan ada satupun bahaya yang akan ia biarkan mendekati keluarganya. Entah itu di jalan atau di rumah, ia akan jadi perisai yang kokoh. Rina tersenyum sambil mengelus lengannya. Mas, hati-hati di jalan nanti. Ingat, sekarang kamu bukan cuma bawa barang, kamu juga bawa doa dari aku sama anak kita. Kata-kata itu menusuk hati Kandar dengan lembut, membuat tekadnya semakin mengeras. Ia mengangguk mantap, tanpa banyak bicara, tapi hatinya bergemuruh seperti deru mesin truknya saat di jalan lurus. Di luar, matahari mulai merangkak naik, menyibak kabut tipis yang menyelimuti desa. Hari itu, Kandar tidak hanya membawa muatan elektronik bernilai miliaran, ia juga membawa sebuah janji seorang ayah yang belum lahir tapi sudah siap berjuang habis-habisan demi anaknya. Pagi itu, selepas sarapan dan ciuman singkat dari Rina, Kandar melangkah menuju kantor kecil ekspedisi di pinggir jalan desa. Bangunan sederhana berdinding papan itu sudah ramai oleh suara sopir dan kenek yang membicarakan rute masing-masing. Bau solar, oli, dan asap rokok bercampur menjadi aroma khas yang selalu mengiringi setiap awal perjalanan. Di meja utama, duduk Pak Minto, bos ekspedisi yang sudah Kandar anggap seperti orang tua sendiri. Lelaki tua berkumis lebat itu melirik begitu Kandar masuk, lalu memberi isyarat agar ia mendekat. Dorong truk hari ini bukan sembarang trip, ujarnya sambil membuka map berisi surat jalan. Kamu yang bawa muatan ini ke Medan. Barangnya elektronik semua, nilainya miliaran. Pelanggan minta kamu yang handle langsung. Kandar mengerutkan dahi. Kenapa saya, Pak? Banyak sopir lain yang bisa. Pak Minto menghela napas panjang, lalu menatapnya dalam. Karena cuma kamu yang bisa dipercaya. Rutenya rawan, apalagi di Sumatera bagian utara. Begal lagi merajalela, sudah 3 truk kita kena dalam 2 bulan terakhir. Ucapan itu membuat Kandar terdiam, tapi ia tahu menolak bukan pilihan. Di dalam hati, ia teringat wajah Rina dan janin yang kini tumbuh di rahimnya. Ada dorongan untuk menolak, untuk memilih perjalanan yang lebih aman. Tapi hidup sebagai sopir ekspedisi tidak memberi banyak ruang untuk pilih-pilih pekerjaan. Apalagi ini adalah kepercayaan langsung dari bos, dan ia tahu tambahan upah dari job besar ini akan sangat berarti bagi keluarganya. Baik, Pak, saya ambil. Suaranya mantap, meski ada bayang-bayang cemas di matanya. Pak Minto tersenyum, lalu menyerahkan surat jalan dan beberapa dokumen lain. Hati-hati, kalau bisa, jangan berhenti lama-lama di Lampung dan Jambi. Jalur itu sekarang seperti ladang maut kalau malam. Kandar mengangguk, lalu berbalik keluar. Ia memandangi truk putihnya yang sudah menunggu di halaman. Badannya besar dan gagah, modifikasi lampu tambahan di atap dan bemper baja membuatnya terlihat seperti monster jalanan. Ia menepuk pintu truk itu, seakan memberi salam sebelum perjalanan. Sebelum naik, ia merogoh saku dan mengeluarkan foto kecil Rina, hasil cetak kamera lama mereka. Foto itu ia tempelkan di dashboard, tepat di samping speedometer. Kamu ikut Mas di jalan, Rin, biar Mas nggak sendirian, gumamnya pelan. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan suara klakson truk lain yang bersiap berangkat. Di ujung jalan, matahari mulai meninggi, memberi cahaya keemasan pada aspal yang akan menjadi saksi perjalanan panjang ini. Kandar menyalakan mesin, mendengar raungnya yang garang, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi satu hal pasti, ia akan pulang. Entah bagaimana caranya, ia harus pulang. Masih pukul 3:45 pagi ketika Kandar menyalakan mesin truknya. Suara raungannya memecah kesunyian desa yang masih terlelap. Lampu utama dan tambahan di atap menyinari kabut tipis yang bergelayut rendah di atas jalan. Di dalam kabin, udara terasa dingin,
namun hati Kandar terasa lebih hangat setelah melihat foto kecil Rina di dashboard. Ia menoleh sebentar ke arah rumah, jendela dapur masih memancarkan cahaya redup. Rina berdiri di sana, mengenakan sweater tipis, mengangkat tangan sambil tersenyum. Kandar membalas dengan anggukan dan klakson singkat, sebuah salam perpisahan dan janji untuk pulang. Keneknya, Johnny, sudah duduk di kursi penumpang sambil menguap lebar, memeluk jaket lusuhnya. Truk putih itu mulai bergerak perlahan keluar dari halaman, ban besarnya menggilas kerikil dan meninggalkan jejak di tanah basah. Begitu masuk jalan raya, Kandar menambah kecepatan. Suara mesin berpadu dengan deru angin yang dingin, dan di kaca depan, jalanan kosong terbentang seperti pita hitam yang tak berujung. Kilometer pertama selalu menjadi momen adaptasi, membiarkan tubuh menyatu dengan ritme kendaraan. Kandar tahu, sekali ia menjejakkan gas dalam, tak ada ruang untuk ragu. Truk ini bukan hanya membawa barang, tapi juga membawa mimpi yang sedang tumbuh di rahim istrinya. Setiap tarikan tuas gigi adalah langkah menuju masa depan yang ingin ia amankan. Memasuki jalur tol, kabut makin tebal. Lampu-lampu jalan hanya menyorot beberapa meter ke depan. Sesekali truk lain melintas dari arah berlawanan, memberi klakson sebagai sapaan sesama pejuang jalanan. Johnny mulai membuka termos kopi dan menyerahkan gelas kepada Kandar, yang menerimanya sambil tetap memegang kemudi dengan mantap. "Mas, kalau lewat Sumatera nanti, kita lewat jalur tengah atau pesisir timur?" tanya Johnny sambil meneguk kopi. Kandar hanya melirik sebentar. "Tengah. Lebih pendek, tapi lebih berisiko. Kita harus jaga tempo, jangan berhenti di tempat sepi." Ucapannya tegas, tapi di ujung kalimatnya ada nada waspada yang sulit disembunyikan. Di langit timur, garis tipis warna jingga mulai muncul, menandakan fajar akan datang. Namun bagi Kandar, keindahan itu tak sepenuhnya menenangkan. Ia tahu di balik cahaya pagi, ada jalur panjang penuh cerita kelam, jalur yang sering memakan korban, baik harta maupun nyawa. Sambil menggenggam setir erat-erat, Kandar menarik napas dalam. Di benaknya hanya satu hal, perjalanan ini harus berakhir. Di rumah, di pelukan Rina, dengan cerita kemenangan, bukan kehilangan. Dan di luar sana, jalan mulai memanggilnya, dengan bisikan samar tentang ujian yang akan segera datang. Perjalanan dari Jawa Timur hingga menyeberang ke Sumatera berjalan relatif lancar. Kapal feri yang mereka tumpangi dari Merak menuju Bakauheni hanya sedikit bergoyang diterpa ombak, membuat Kandar sempat beristirahat sejenak di kabin sopir. Namun, begitu roda truknya menginjak aspal Lampung menjelang sore, suasana mulai berubah. Jalanan yang tadinya ramai perlahan menjadi lengang, dikelilingi perkebunan sawit dan hutan yang seolah tak berujung. Sekitar 30 km dari pelabuhan, Kandar hampir saja menabrak sebuah pikap yang berhenti mendadak di tikungan. Ia menginjak rem dalam-dalam, membuat truknya berguncang hebat. Dari pikap itu keluar seorang sopir berwajah pucat, langsung melambaikan tangan memberi isyarat berhenti. "Mas, hati-hati, di depan ada jalur rawan, habis ada yang kena semalam," katanya dengan suara tergesa. Kandar mengernyit, "Kena apa?" Sopir itu menelan ludah. "Begal, di tengah jalan, bawa parang sama senapan rakitan. Kalau mau lewat, mending ikut rombongan truk lain. Jangan sendirian." Kata-kata itu membuat suasana jadi berat. Johnny yang duduk di kursi penumpang menoleh dengan wajah tegang, sementara Kandar hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa waspada yang mulai merayap. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kecepatan sedikit diturunkan. Di spion, terlihat dua truk besar mulai mengikuti dari belakang, mungkin sopir lain yang juga merasa lebih aman dalam rombongan. Meskipun begitu, jalan yang semakin sepi tetap membuat bulu kuduk berdiri. Setiap tikungan terasa seperti jebakan, dan setiap bayangan pohon seolah menyimpan mata yang mengintai. Menjelang maghrib, mereka tiba di sebuah persimpangan yang di kiri kanannya hanya ada semak tinggi. Seorang pemuda berkaos lusuh melintas cepat di depan truk dengan motor bebeknya, tanpa menoleh. Tak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi naluri Kandar berkata lain, gerak-gerik pemuda itu terlalu tergesa, seakan memberi sinyal kepada seseorang di depan. "John, siapkan linggis di belakang kursi," ucap Kandar pelan tapi tegas. Johnny menoleh kaget. "Mas, kita belum tentu," Kandar memotong, "biarin. Lebih baik siap dari sekarang." Tangannya semakin erat menggenggam setir, matanya menyapu kiri dan kanan jalan, mencoba membaca tanda-tanda. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya oranye samar di cakrawala.
Suara jangkrik dan burung malam mulai terdengar, menandai datangnya waktu di mana banyak kisah buruk di jalan ini berawal. Lampu truk Kandar menyala penuh, menerobos kegelapan yang perlahan menelan jalan lintas Lampung. Di dalam hati, Kandar tahu rintangan ini baru permulaan. Jalan ke Medan masih panjang, dan jika di Lampung saja sudah terasa mencekam, ia hanya bisa membayangkan seperti apa neraka yang menunggu di Sumatera bagian utara nanti. Namun, tekadnya tak berubah, ia akan melintas, apapun yang terjadi. Malam di jalur lintas tengah Lampung terasa seperti berjalan di perut raksasa yang gelap dan dingin. Lampu truk Kandar hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sementara di kiri dan kanan jalan, hamparan pohon karet dan semak liar berdiri seperti penonton bisu. Udara dingin menyusup lewat celah kaca, membawa aroma tanah basah bercampur bau solar yang menempel di kabin. Sejak keluar dari persimpangan tadi, Kandar merasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan sekadar perasaan, tapi naluri seorang sopir yang sudah terbentuk dari ribuan kilometer pengalaman. Sesekali, ia melihat cahaya kecil di kaca spion, lampu motor yang seakan sengaja dinyalakan redup, lalu mati lagi. "John, lihat spion kiri, ada yang ngikut nggak?" tanyanya pelan. Johnny mencondongkan badan, matanya menyipit. "Iya, Mas, dari tadi." Kandar tidak langsung bereaksi. Ia tahu, jika panik, justru akan memberi celah. Ia mempertahankan kecepatan, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Namun matanya mulai mencari-cari jalur keluar jika sewaktu-waktu harus bermanuver. Tangan kirinya sudah mengarah ke tuas lampu sorot tambahan, senjata psikologis untuk membutakan pandangan penguntit jika diperlukan. Setiap kilometer yang terlewati, rasa mencekam itu semakin tebal. Suara jangkrik tergantikan oleh deru mesin yang terasa lebih nyaring, seakan menyamarkan langkah kaki yang mengintai di balik gelap. Dari kaca samping, Johnny melihat bayangan hitam di antara pohon. "Mas, sumpah, barusan ada yang lari di situ," bisiknya. Kandar hanya mengangguk tipis, tak ingin membuat situasi semakin tegang. Ketika memasuki jalan lurus panjang, suara motor mendadak terdengar lebih jelas, walau lampunya masih tidak menyala. Kandar memperhatikan ritmenya, motor itu menjaga jarak, tidak mendekat terlalu cepat. Ini jelas bukan pengendara biasa yang kebetulan satu arah. "Mereka lagi nunggu waktu," gumamnya, hampir tak terdengar. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu sebuah warung kecil. Kandar memutuskan untuk berhenti sebentar, pura-pura membeli kopi sambil memantau. Saat truk melambat, motor di belakangnya ikut melambat. Kandar tersenyum miring, tanda keyakinannya benar. Ia membelokkan truk ke halaman warung dan mematikan mesin. Begitu ia turun, matanya menyapu sekitar. Jalan sepi, hanya suara angin malam yang menyentuh daun. Namun, dari ujung tikungan, ia melihat dua bayangan motor berhenti, seakan sedang berbisik. Johnny menelan ludah, "Mas, kita lanjut aja, ini nggak enak." Kandar hanya menatapnya sekilas, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Belum, John. Kita harus tahu siapa mereka sebelum kita melintas lebih jauh. Kalau enggak, mereka bakal terus nempel sampai Sumatera Utara." Di hatinya, Kandar sudah mulai bersiap. Ia tahu, perjalanan ini tak lagi sekadar mengantar barang, ini sudah menjadi permainan bertahan hidup, dan musuhnya mungkin lebih dari yang ia kira. Warung kopi kecil itu hanya diterangi satu lampu bohlam kuning yang menggantung rendah, cahayanya bergetar diterpa angin malam. Aroma kopi tubruk dan gorengan hangus bercampur menjadi satu, memberi kesan hangat di tengah udara yang dingin menusuk. Kandar memesan 2 gelas kopi dan duduk di bangku panjang yang terbuat dari papan kasar. Johnny duduk di sebelahnya, sesekali melirik ke arah jalan, memastikan dua motor tadi tidak mendekat. Tak lama kemudian, 2 sopir truk tua masuk, wajah mereka terlihat lelah, tapi tatapan matanya tajam seperti orang yang sudah kenyang makan asam garam jalan lintas Sumatera. Salah satunya, berperut buncit dan mengenakan jaket kulit, menatap Kandar sejenak lalu berkata, "Kamu dari Jawa, ya?" "Baru nyebrang." Kandar mengangguk pelan. "Iya, Pak, mau ke Medan." Sopir itu menghela napas panjang sambil menyeruput kopi. "Kalau gitu, hati-hati, apalagi kalau lewat tengah malam di jalur tengah. Ada gerombolan begal 8 orang, brutalnya bukan main. Mereka nggak cuma ambil barang, tapi nyawa juga. Minggu lalu, sopir teman saya, pulangnya cuma tinggal kabar." Kata-kata itu membuat Johnny meneguk ludah, sementara Kandar tetap diam, mendengarkan dengan serius. "Ciri-cirinya,"
Tanya Kandar singkat. Sopir itu mencondongkan badan, suaranya direndahkan. Naik motor-motor besar hasil rampasan, lampu sering dimatikan, cuma nyalain kalau udah dekat. Mereka punya senapan rakitan, parang, sama paku berserakan buat jebak ban. Kalau udah kena, nggak ada negosiasi, semua langsung disikat. Johnny gelisah, mengusap kedua tangannya. Mas, jangan bilang itu yang tadi ngikutin kita, bisiknya. Kandar hanya menatapnya sekilas, lalu kembali menatap sopir tua itu. Kalau ketemu, saran, Bapak gimana? Sopir itu menatap lurus, wajahnya keras. Kalau masih bisa kabur, kabur. Kalau enggak, pastikan kamu yang berdiri terakhir. Ucapan itu menancap di kepala Kandar seperti paku panas. Di luar, angin malam meniup tirai plastik warung, membuat suara gemerisik yang terasa seperti bisikan ancaman. Dua motor di ujung jalan masih diam di tempat, seolah menunggu aba-aba. Kandar menghabiskan kopinya dalam satu tegukan, lalu berdiri. John, kita jalan. Sekarang, suaranya tegas, tanpa ragu. Ia menyelipkan sebatang linggis di samping kursinya begitu masuk ke kabin. Mesin truk kembali meraung, lampu sorot menerobos pekatnya malam. Di kaca spion, dua bayangan motor mulai bergerak. Bagi Kandar, permainan baru saja dimulai. Jalan lintas malam itu terasa seperti lorong panjang yang tak berujung, diapit hutan karet dan sawit yang gelap pekat. Kandar menatap lurus ke depan, tapi kedua matanya sesekali melirik ke spion kanan. Dua motor yang sejak tadi membuntuti kini bertambah jumlahnya. Dari bayangan lampu redup, Kandar menghitung cepat, 4, 6, lalu 8. Semua bergerak dalam formasi seperti kawanan serigala yang mengepung mangsanya. Lampu mereka sesekali mati, hanya menyisakan suara raungan knalpot yang memantul dari pepohonan. Bulu kuduk Johnny berdiri. Mas, ini mereka, 8 orang itu. Suaranya gemetar, hampir tenggelam oleh deru mesin truk. Kandar tidak menjawab, hanya mengencangkan pegangan di kemudi. Di dadanya, detak jantung mulai berpacu cepat, tapi pikirannya tetap dingin. Hujan rintik mulai turun, membuat jalan licin. Di kejauhan, Kandar melihat kilatan cahaya kecil, seperti pantulan dari logam tajam. Ia tahu, itu bukan hal baik. Pegang erat, John. Kalau mereka mendekat, jangan panik. Ambil linggis di belakang kursi, katanya tenang, tapi matanya tajam seperti pisau. Tiba-tiba, salah satu motor dari belakang melaju cepat ke sisi kanan truk, mencoba memepet. Pengendaranya mengenakan helm full face hitam, sementara yang dibonceng mengacungkan parang panjang yang berkilat terkena cahaya lampu. Johnny menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mas, kita tabrak aja, serunya. Kandar hanya menahan kemudi tetap stabil. Belum, mereka masih uji nyali. Kita tunggu mereka all out. Suaranya dalam dan terukur, seperti sedang membaca gerak lawan di arena pertempuran. Ia tahu, jika terburu-buru, justru akan memberi celah untuk mereka menyerang lebih brutal. Dua motor lain mulai menyalip dari kiri, salah satunya sengaja melintas sangat dekat, membuat percikan air hujan dari genangan mengenai kaca depan truk. Lampu sorot Kandar menembus tirai hujan, dan sekejap ia melihat raut wajah penuh tato di balik helm terbuka. Senyum sinis terpampang di sana, seperti binatang buas yang sudah mencium bau darah. Di balik kaca spion tengah, 6 motor lain menjaga jarak tapi terus mengikuti. Formasi mereka semakin rapat, seperti lingkaran maut yang siap menutup. Jalan di depan semakin sepi, hanya ada satu lampu jalan yang berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Suasana berubah mencekam, seolah seluruh dunia menghilang, menyisakan hanya truk dan para pemburunya. Kandar menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, bentrokan malam ini tak terhindarkan. John, jangan takut. Ingat, kita bukan mangsa, ucapnya sambil menggenggam erat kemudi. Di kepalanya, sudah ada rencana yang hanya akan berakhir dengan dua kemungkinan, selamat, atau terkubur bersama 8 bayangan di belakangnya. Hujan kini turun deras, memukul keras atap kabin truk seperti genderang perang yang bertalu-talu. Jalanan berubah licin dan berkilat di bawah sorot lampu depan. Kandar menajamkan pandangannya, menyisir setiap bayangan yang bergerak di sisi kanan dan kiri. 8 motor itu kini tak lagi menjaga jarak, mereka mulai menyebar, membentuk pola pengepungan sempurna. Tiba-tiba, suara gesekan logam terdengar dari sisi kiri. Sebuah parang panjang menghantam bak samping truk, menimbulkan bunyi dentang yang memekakkan telinga. Johnny tersentak, langsung meraih linggis dari balik kursi.
Mas, mereka udah mulai. Kita harus, diam, fokus sama yang di kiri. Potong Kandar cepat, matanya tak lepas dari dua motor yang kini melaju sejajar. Salah satu motor memepet semakin dekat, pemboncengnya mengayunkan rantai besi. Rantai itu menghantam kaca spion kiri, membuat serpihannya berterbangan ke dalam kabin. Johnny refleks menutup wajah, tapi Kandar malah membelokkan sedikit kemudi, membuat roda belakang truk nyaris menyapu motor itu. Si pengendara kaget, terpaksa mengerem mendadak agar tak terseret. Namun ancaman lain langsung datang dari depan. Dua motor yang tadinya membuntuti kini memacu ke arah berlawanan, memotong jalur dan nyaris menabrak truk. Mereka ingin memaksa Kandar mengerem mendadak, jebakan klasik begal jalanan. Tapi Kandar sudah membaca niat itu. Ia malah menginjak gas lebih dalam, membuat mesin truk meraung dan jarak dengan motor depan semakin tipis. Di detik terakhir, motor itu melompat ke sisi kanan jalan, meninggalkan cipratan lumpur. Tapi dari arah yang sama, motor lain justru melaju cepat dengan pengendara yang mengacungkan pipa besi. Hantaman keras menghajar kaca depan, retaknya menyebar seperti sarang laba-laba. Air hujan mulai masuk, membasahi dashboard. Mas, kalau gini terus, kita nggak bakal selamat. Teriak Johnny, suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin dan hujan. Kandar tetap tak kehilangan kendali. Selamat atau enggak, itu tergantung kita. Pegang erat, katanya sambil memutar kemudi mendadak ke kiri, membuat truk sedikit oleng dan memaksa dua motor di sisi itu terpisah dari formasi. 5 motor lain masih mengepung. Lampu-lampu mereka memantul di genangan air, menciptakan bayangan liar di aspal basah. Suara knalpot mereka berpadu dengan bunyi dentingan logam yang menghantam badan truk. Di mata Kandar, ini bukan lagi sekadar pengejaran, ini adalah pertempuran hidup dan mati di tengah hujan badai. Di tengah kekacauan itu, Kandar melihat satu celah. Ada tikungan tajam menurun tak jauh di depan, dengan jembatan sempit yang hanya cukup dilalui satu kendaraan. Ia menyipitkan mata, menghitung jarak dan kecepatan. Malam ini, ia bertekad untuk membalik keadaan. 8 pemburu itu, akan menjadi 8 korban. Hujan yang terus mengguyur membuat jalanan semakin licin, cahaya lampu truk putih Kandar berpendar samar di tengah gelap. 8 bayangan motor yang mengepungnya tak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Suara knalpot yang meraung dan dentingan logam bersahutan, seperti sebuah simfoni ancaman yang memekakkan telinga. Kandar menoleh ke spion, melihat dua motor yang semakin agresif mendekat, pengendaranya sudah mengacungkan senjata tajam. Tak ada lagi ruang untuk menghindar atau mundur. Ia sadar, jika terus menunggu, nyawanya dan Johnny bisa melayang di jalan sepi ini. Keputusan besar harus diambil, keputusan gila yang tak ada tempat untuk ragu. Dengan cepat, Kandar mengunci pintu kabin. Ia menurunkan kaca sedikit, cukup untuk mengeluarkan pipa besi yang ia simpan rapi di samping kursi. Tangan besarnya menggenggam erat pipa itu, sambil tetap mengendalikan kemudi dengan satu tangan. Mata tajamnya mengawasi setiap gerak lawan yang mulai mencoba menyerang. Motor yang pertama mencoba memepet truk dari sisi kanan. Seorang pria mengenakan helm full face membonceng dengan parang di tangan. Kandar menunggu saat yang tepat. Begitu motor nyaris sejajar, ia mengayunkan pipa besi dengan tenaga penuh, menghantam kepala pembonceng hingga terpental. Motor itu oleng, pengendaranya hampir jatuh ke aspal licin. Tak lama berselang, motor kedua berusaha naik ke pintu truk. Kandar memutar badan sedikit, mengayunkan pipa besi tepat ke kepala sang pengendara. Benturan keras membuat pria itu terlempar ke samping, motor terjatuh dan terseret beberapa meter. Suara jeritan kemarahan terdengar, tapi Kandar sudah fokus menghalau serangan berikutnya. Johnny yang duduk di samping mulai bernafas lebih cepat, menatap kagum sekaligus takut pada keberanian Kandar. "Mas, hati-hati," serunya, tapi Kandar hanya mengangguk tanpa melepaskan konsentrasi. Ia tahu, pertarungan belum selesai, dan musuh masih mengincar kesempatan untuk membalas. Di balik hujan dan malam gelap, truk putih itu menjadi benteng terakhir yang berdiri tegak di tengah lingkaran maut. Kandar sadar, malam ini bukan hanya soal meloloskan diri, tapi juga mempertaruhkan harga diri dan keselamatan keluarganya yang menanti di rumah. Gelap malam semakin pekat, hanya suara hujan yang memecah kesunyian di jalanan yang sepi. Truk Kandar masih bergetar akibat benturan dan goyangan dari serangan yang tak henti. Dua begal yang mencoba naik ke pintu truk tak menyerah begitu saja. Mereka berusaha menggenggam gagang pintu, tapi Kandar sudah siap. Dengan cepat,
Ia mengayunkan pipa besi yang masih tergenggam kuat, menghantam kepala salah satu begal. Benturan keras itu membuat pria itu terpental ke aspal basah, tubuhnya terguling beberapa kali sebelum berhenti. Motor yang dikendarainya oleng dan jatuh ke sisi jalan, menimbulkan suara dentuman keras yang memecah malam. Begal yang satu lagi mencoba mencari celah, memanjat setengah badan truk sambil menekan pintu agar terbuka. Tapi Kandar tak memberi ruang sedikit pun. Pipa besi kembali berayun, menghantam bahu lawan dengan kekuatan penuh. Pria itu meringis kesakitan dan terjatuh ke jalanan berlumpur. Johnny yang duduk di samping tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. "Mas, awas!" teriaknya saat melihat motor-motor lain mendekat, membawa ancaman baru. Kandar menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini bukan hanya adu kekuatan, tapi juga ketahanan mental. Motor-motor itu mulai bergerak mengelilingi truk, membentuk pola pengepungan yang lebih rapat. Suara knalpot, teriakan, dan suara rantai besi bersentuhan menciptakan simfoni mengerikan di tengah hujan deras. Kandar tahu, waktunya tak banyak. Dengan satu tangan tetap memegang setir, Kandar mengambil posisi siap menghadapi serangan berikutnya. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir dan musuh tak akan mundur sebelum mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Lampu truk yang remang-remang menyorot bayangan para begal di sekitar, wajah mereka tertutup helm dan ekspresi penuh kebencian. Namun Kandar tetap teguh. Dalam dirinya, ada tekad yang jauh lebih kuat daripada hujan dan kegelapan malam. Hujan makin deras membasahi jalan yang sudah licin, membuat setiap manuver truk dan motor semakin berbahaya. Kandar merasakan adrenalinnya memuncak. Dua motor begal yang tersisa terus mengepung, mencoba mencari celah untuk menyerang kembali. Tapi Kandar tak mau memberikan kesempatan sedikit pun. Saat tiba di tikungan tajam yang menurun curam, Kandar memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dengan cekatan, ia mengerem mendadak, membuat roda belakang truk terkunci dan meluncur sedikit ke samping. Motor yang mengikuti terlalu cepat, akhirnya kehilangan kendali dan terpental ke parit di pinggir jalan. Satu motor lain mencoba mengejar dari belakang, tapi dengan kondisi jalan yang licin dan turunan curam, pengendaranya kesulitan menjaga keseimbangan. Motor itu tergelincir dan hampir terjatuh, membuat pengendara terpaksa mengurangi kecepatan. Kandar memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah kecepatan, menerobos hujan dan kegelapan. Ia tahu, kalau bisa melewati tikungan itu dengan aman, dua begal terakhir akan kesulitan mengikutinya di jalan yang lebih berliku dan sempit. Suara knalpot motor yang mengejar mulai semakin jauh, tanda bahwa musuh mulai kehilangan kendali. Johnny di samping mulai bernapas lega, namun tetap waspada karena bahaya belum benar-benar berlalu. Di ujung tikungan, jalan mulai menanjak dan sempit, dikelilingi hutan lebat yang membuat jarak pandang sangat terbatas. Kandar menyalakan lampu sorot tambahan, menerangi jalur di depannya dengan fokus penuh. Hujan masih turun deras, menciptakan kabut tipis yang semakin menambah mencekam suasana malam. Di balik kegelapan itu, Kandar tahu pertempuran ini belum berakhir, tapi setidaknya ia sudah membuat lawan kehilangan kekuatan mereka. Hujan masih mengguyur deras, jalan yang licin semakin menyulitkan gerak Kandar. Di depan, 5 motor begal telah memblokir jalan dengan batang kayu besar yang ditata rapi seperti jebakan mematikan. Lampu truk menyinari rintangan itu, namun Kandar tak punya pilihan lain selain menerobos. Dengan napas berat, Kandar menginjak gas penuh. Suara mesin meraung mengisi malam yang gelap. Truk putih itu meluncur ke depan, menabrak kayu-kayu penghalang dengan dentuman keras. Kayu-kayu itu terpental ke samping, pecahan kayu beterbangan seperti serpihan peluru. Dua motor yang mencoba menghadang langsung terlindas ban truk. Ban besar menggilas motor-motor itu dengan suara retak yang mengerikan. Pengendara yang terjatuh segera bangkit, tapi wajah mereka penuh rasa takut dan nyeri. Begal lain yang tersisa terdiam, raut muka mereka berubah dari percaya diri menjadi panik. Kandar tak menunggu lama, truknya berbelok cepat ke sisi jalan yang agak lapang, menjaga jarak dengan musuh yang masih bertahan. Hujan tak henti, membasahi wajah Kandar yang kini dipenuhi keringat dan lumpur. Ia menatap lurus ke depan, menyiapkan diri untuk babak selanjutnya dari pertempuran yang belum selesai. Linggis di samping kursi sudah siap digenggam kapan saja. Sisa 3 begal mulai mengepung truk dengan gerak cepat. Mereka mengayunkan parang panjang, bersiap menghadang. Suasana malam semakin mencekam, diiringi suara gemuruh hujan dan deru mesin truk yang bertenaga. Kandar menarik napas dalam, mematikan mesin truk sejenak,
lalu membuka pintu kabin dengan hati-hati. Ia tahu, pertarungan berikutnya akan menentukan nasibnya. Dengan langkah mantap, ia keluar, menggenggam linggis dengan erat. Malam itu bukan hanya soal melawan, tapi bertahan hidup. Kandar siap menghadapi apapun yang datang, demi dirinya, demi keluarga yang ia cintai. Hujan deras tak kunjung reda, membasahi tanah dan mengalir deras ke sela-sela bebatuan di pinggir jalan. Kandar berdiri tegap di tengah jalan, linggis berat di tangan, tatapan matanya membara. 3 begal yang tersisa mengayunkan parang panjang, bersiap menghadapi duel hidup mati. Mereka mengitari Kandar perlahan, mencari celah. 1 begal yang bertubuh paling besar maju lebih dulu, mengayunkan parang dengan gerakan cepat dan berbahaya. Kandar mengangkat linggisnya, membalas dengan pukulan keras yang menghantam parang lawan hingga bergetar. Pertarungan sengit pecah di bawah hujan deras. Deburan air bercampur percikan darah, dentingan logam, dan teriakan mengejutkan terdengar di tengah kesunyian hutan. Kandar bergerak lincah, menghindari setiap serangan dengan ketangkasan yang terasa oleh pengalaman berat di jalanan. Satu persatu begal mulai kehilangan ritme. Kandar memanfaatkan setiap kesempatan untuk membalas dengan pukulan keras linggisnya, menghantam bahu, kaki, hingga tangan lawan. Meski lengannya mulai terluka, semangatnya tak pernah surut. Ini pertarungan untuk hidup dan mati. Begal besar yang menjadi pimpinan mereka terdiam sejenak, mengamati Kandar dengan tatapan penuh dendam. Ia tahu, lawan ini bukan pria biasa. Dengan nafas berat, pimpinan itu mundur, memberikan isyarat kepada 2 rekannya untuk menyerang bersamaan. Kandar tak gentar, ia mengambil posisi bertahan, menunggu serangan ganda itu datang. Dengan refleks yang cepat, ia mengayunkan linggis ke arah 1 begal, sementara tangan lainnya menangkis serangan yang datang dari sisi lain. Hujan membuat tanah licin, beberapa kali kaki Kandar terpeleset, tapi ia tetap kuat berdiri. Setiap pukulan dan tepisan terasa semakin berat, tubuhnya mulai lelah, namun semangatnya membara lebih kuat dari sebelumnya. Saat kedua begal itu mulai kelelahan, Kandar melihat kesempatan. Dengan serangan pamungkas, ia melayangkan pukulan keras ke kepala pimpinan begal, membuat pria itu terjatuh tak berdaya di tanah berlumpur. Hujan mulai mereda, namun lengannya yang terluka membuat setiap gerakan Kandar terasa berat. Tapi tekadnya untuk melindungi diri dan keluarganya tak pernah padam. 2 begal yang tersisa kini berhadapan langsung dengannya, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan dendam yang membara. Kandar mengangkat linggis dengan tangan kiri yang masih berdarah, mengingatkan dirinya bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa. Setiap pukulan adalah ungkapan kemarahan dan keberanian seorang suami yang tak akan membiarkan keluarganya terluka. Begitu 1 begal menyerang dengan parang tajam, Kandar menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan hantaman keras ke perut lawan. Suara benturan membuat begal itu terengah-engah, beberapa luka terbuka di tubuhnya. Sementara itu, begal yang lain mencoba menyerang dari samping, tapi Kandar sudah siap. Ia memutar badan, memanfaatkan momentum untuk menendang lutut lawan hingga terjatuh ke tanah. Darah mengalir dari luka di kakinya, tapi ia masih berusaha bangkit. Setiap serangan dan pertahanan berlangsung cepat, penuh adrenalin dan ketegangan. Kandar tahu, ini adalah titik kritis. Jika ia gagal, nyawanya dan keluarga yang dicintainya bisa terancam selamanya. Meski lengannya makin perih dan tubuhnya mulai lelah, semangatnya tak pernah surut. Ia bertekad menuntaskan pertarungan ini, 1 demi 1 begal harus tumbang. Kandar merasa darah keberanian mengalir kuat di nadinya. Akhirnya, dengan 1 pukulan telak ke kepala, 1 begal jatuh tersungkur, tak berdaya lagi. Tinggal 1 lawan yang tersisa, pimpinan yang selama ini mengawasi dan mengatur serangan. Kandar mengangkat linggisnya, menatap mata lawan yang penuh kebencian. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan harga diri, keadilan, dan keselamatan yang harus ia menangkan. Malam semakin larut, udara dingin menusuk kulit basah oleh hujan yang mulai mereda. Kandar berdiri tegap, menatap lurus ke arah pimpinan begal yang masih berdiri dengan napas berat, wajah penuh kebencian dan dendam. Pertarungan terakhir ini menentukan segalanya. Pimpinan begal itu mencoba kabur, menyadari tubuhnya mulai melemah setelah pertarungan sengit. Namun, Kandar tak membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Dengan tenaga sisa yang ia miliki, Kandar berlari mengejar, lumpuh oleh luka dan kelelahan, namun hatinya terbakar tekad. Di tepi jurang yang curam, mereka berhadapan sekali lagi. Kandar tahu ini adalah akhir dari semua ini.
Suasana mencekam, angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hutan. Keduanya saling menatap dengan intensitas yang membakar. Pertarungan pun terjadi di jurang sempit itu. Pimpinan begal mencoba menyerang dengan parang, tapi Kandar berhasil mengelak dan membalas dengan linggis yang dipegangnya. Pukulan demi pukulan menghantam, suara benturan logam menggema di lembah kecil. Saat pimpinan begal terpeleset di tepi jurang, Kandar memberikan pukulan terakhir yang membuat pria itu kehilangan keseimbangan. Dengan jeritan putus asa, pimpinan begal itu jatuh ke jurang dalam, hilang dalam kegelapan dan kesunyian. Malam, Kandar berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan darah, tapi hatinya lega. Pertarungan yang melelahkan dan penuh darah itu telah usai. Ia telah menumpas ancaman yang membayangi keluarganya dan orang-orang yang dicintainya. Hujan mulai berhenti sepenuhnya, dan suara alam yang tenang perlahan menggantikan suara gaduh perkelahian. Kandar menatap langit yang mulai terang, seolah menyambut harapan baru setelah badai yang panjang. Dalam keheningan itu, Kandar tahu, perjalanan dan perjuangannya belum selesai sepenuhnya, tapi malam ini ia telah memenangkan satu pertarungan besar yang tak akan pernah ia lupakan. Hujan yang deras akhirnya mereda, menyisakan aroma tanah basah yang segar di sepanjang jalan sunyi itu. Kandar duduk di tepi jalan, tubuhnya penuh luka, darah bercampur dengan lumpur. Napasnya berat dan terengah, tapi hatinya terasa lega, seperti beban berat yang perlahan terangkat dari pundaknya. Suara mesin truk yang bergetar pelan menjadi satu-satunya teman di malam yang mulai tenang. Ia menatap ke arah truk putih yang berdiri kokoh, saksi bisu dari semua perjuangan yang baru saja terjadi. Kandar tahu, di balik semua luka ini, masih ada harapan dan kekuatan untuk terus melangkah. Luka di lengannya terasa perih, namun Kandar menolak untuk mengeluh. Ia memikirkan Rina dan anak mereka yang belum lahir, bayangan mereka yang selalu memberinya semangat dan alasan untuk bertahan. Ia berjanji, tak akan pernah membiarkan bahaya merenggut kebahagiaan mereka. Malam yang sunyi menyelimuti, hanya terdengar suara angin dan gemerisik dedaunan. Kandar meraih handphone yang basah, berusaha menghubungi Johnny yang sempat menghilang saat pertarungan. Suara sahabatnya terdengar lega, keduanya sepakat untuk segera meninggalkan tempat itu dan mencari pertolongan. Ketika langkah mereka menuju truk, Kandar menyadari betapa berharganya kehidupan yang ia jalani. Betapa setiap detik adalah perjuangan yang tak pernah berhenti, dan betapa kuatnya ikatan sebuah keluarga. Semua rasa sakit ini adalah harga yang harus dibayar demi melindungi yang dicintai. Hujan berhenti, bintang-bintang mulai terlihat samar di langit yang mulai cerah. Ada ketenangan setelah badai yang mengguncang jiwa dan raga. Kandar menghembuskan napas panjang, menyambut harapan baru yang mulai merangkak di cakrawala. Mesin truk menyala kembali, dan perlahan mereka melanjutkan perjalanan. Setiap putaran roda membawa mereka lebih dekat ke rumah, ke pelukan Rina yang penuh kasih, dan ke masa depan yang masih harus diperjuangkan. Dalam keheningan malam itu, Kandar tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia telah menaklukkan badai terbesarnya. Suara sirene yang memecah kesunyian malam akhirnya terdengar di kejauhan. Lampu biru dan merah berputar cepat menyinari jalanan yang basah dan penuh bekas pertempuran. Kandar dan Johnny yang masih duduk di dekat truk menoleh dengan harap dan sedikit lega. Beberapa menit kemudian, patroli polisi berhenti tepat di samping truk putih yang penuh luka dan noda lumpur. Para petugas turun dengan sigap, membawa perlengkapan lengkap. Mereka segera mendekati lokasi, mengikuti jejak kerusakan dan sisa-sisa pertempuran yang belum lama terjadi. Kepala patroli, seorang perwira berseragam rapi, mengangguk serius saat melihat kondisi jalan dan bekas tabrakan. Ini jelas bukan kecelakaan biasa, ujarnya sambil memeriksa bekas ban dan serpihan kayu yang berserakan. Apakah ada yang terluka atau membutuhkan pertolongan medis? Kandar berdiri, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Ia memberikan kesaksian singkat namun jelas tentang serangan brutal yang mereka alami di jalan ini. Johnny juga menambahkan informasi mengenai begal yang mengganggu sopir truk di jalur lintas Sumatera. Petugas segera mengamankan lokasi dan mulai melakukan pencarian sekitar, menemukan 8 begal yang tergeletak tak bernyawa, sebagian terluka parah akibat pertempuran sengit. Suasana berubah menjadi serius, sementara petugas berkoordinasi untuk membawa jenazah dan korban ke rumah sakit terdekat. Mendengar kabar ini, warga sekitar yang telah melaporkan suara benturan dan teriakan lega. Mereka berterima kasih kepada Kandar dan Johnny yang berani melawan kejahatan di wilayah mereka.
Polisi pun berjanji akan meningkatkan patroli demi menjaga keamanan di jalur ini. Kandar duduk kembali di dekat truknya, rasa lelah yang dalam mulai menyelimuti tubuhnya. Namun, ada kepuasan yang menghangatkan hatinya. Ia tahu, perjuangannya telah membuat jalanan ini sedikit lebih aman untuk sopir truk lainnya. Meski malam masih gelap, sinar harapan mulai menyusup ke dalam hati Kandar. Ia menatap jauh ke depan, membayangkan hari esok yang lebih baik untuk keluarganya dan semua orang yang mengandalkan keberaniannya. Setelah memberikan kesaksian kepada polisi dan menjalani pemeriksaan singkat, Kandar dan Joni bersiap meninggalkan kota kecil itu. Rasa lelah masih mengendap di tubuh mereka, namun ada kelegaan yang tak tergantikan karena ancaman besar akhirnya berhasil diatasi. Perjalanan pulang ke desa terasa berbeda. Hujan telah berhenti, digantikan oleh sinar matahari pagi yang hangat menyapa pepohonan dan jalanan yang basah. Kandar menatap jalan di depan dengan harapan baru, bayangan istri dan calon buah hatinya yang selalu menjadi semangat terbesarnya. Setibanya di desa, suasana hangat langsung menyambut Kandar. Warga yang mengenalnya menyambut dengan sorak dan senyum lega, mengapresiasi keberaniannya menghadapi bahaya demi melindungi mereka semua. Namun, yang paling ditunggu adalah sambutan penuh kasih dari Rina. Rina meneteskan air mata saat melihat suaminya kembali dalam keadaan selamat. Pelukan erat dan tangis bahagia mereka seolah meluruhkan semua ketegangan dan rasa takut yang selama ini membayang. Kandar membalas pelukan itu dengan janji di dalam hati untuk selalu menjaga dan melindungi keluarganya. Meski tubuhnya masih terasa sakit dan lelah, Kandar merasakan kehangatan rumah yang menyembuhkan luka-luka fisik dan batinnya. Malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, ia merenung tentang perjalanan panjang yang telah dilewati dan perjuangan yang masih menanti. Rina duduk di sampingnya, mengelus perutnya yang mulai membuncit. "Kita akan kuat, Mas," ucapnya lembut, "untuk anak kita dan untuk masa depan yang lebih baik." Kandar mengangguk, menguatkan dirinya dengan kata-kata itu. Di antara pelukan keluarga dan kehangatan desa kecil itu, Kandar tahu bahwa meski jalan hidup penuh tantangan, cinta dan tekad kuat mampu mengalahkan segala rintangan. Ia bersiap untuk babak baru dalam hidupnya, sebagai suami dan calon ayah. Malam itu, meskipun luka masih terasa, harapan tumbuh lebih besar. Kandar menatap langit malam dengan keyakinan bahwa badai yang pernah datang akan sirna, digantikan oleh sinar terang masa depan yang menanti mereka. Malam yang sunyi menyelimuti desa kecil tempat Kandar tinggal. Di teras rumah sederhana, Kandar duduk dengan tangan terbalut perban, menatap lembut sosok istrinya yang tengah mengandung. Rina tersenyum penuh harap, menyandarkan kepala di bahu suaminya. Rasa sakit di lengannya masih terasa, tapi tak seberapa dibandingkan kebahagiaan yang mengalir di hatinya. Setiap luka adalah pengingat betapa keras perjuangan yang telah dilewati demi keluarga kecil mereka. Malam itu, Kandar berjanji dalam hati untuk selalu melindungi mereka, apapun risiko yang harus ia hadapi. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang mengajak mereka lebih dekat satu sama lain. Kandar menggenggam tangan Rina erat, berbisik dengan suara penuh keyakinan, "Aku akan jaga kalian, selalu." Janji itu bukan hanya kata-kata, tapi tekad yang tertanam dalam jiwa pria yang tak pernah gentar menghadapi badai. Ia teringat pada semua rintangan yang sudah dilalui, begal yang kejam, malam yang penuh darah, dan kesendirian di jalanan yang berliku. Namun semua itu kini terasa ringan karena ada cinta yang menyala di rumah, menjadi alasan terbesar untuk bertahan dan berjuang. Rina memandang Kandar dengan mata berkaca-kaca, tahu bahwa perjuangan suaminya bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk masa depan anak mereka yang belum lahir. "Kita akan melewati semuanya bersama," ucapnya lirih, menguatkan ikatan mereka. Suara jangkrik malam dan desir angin menjadi saksi bisu janji suci itu. Di bawah langit bertabur bintang, Kandar dan Rina mengukir harapan baru yang penuh kehangatan dan keteguhan hati. Keesokan hari, sinar matahari menyapa desa kecil itu dengan hangat, menyinari perjalanan hidup yang baru saja dimulai. Kandar tahu, tantangan mungkin akan datang lagi, tapi ia siap menghadapi semuanya dengan keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan. Di akhir perjalanan yang panjang dan penuh ujian, Kandar telah menemukan kekuatan sejati, sebuah janji seorang ayah yang tak pernah pudar, untuk melindungi dan mencintai keluarganya dengan sepenuh jiwa. Setelah beberapa minggu berlalu, luka fisik Kandar mulai sembuh, tapi luka batinnya masih terasa. Malam-malamnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang perkelahian di jalanan yang membunuh 8 begal itu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai.
Suatu malam, saat ia duduk di teras rumah, suara motor menderu di kejauhan membuatnya waspada. Bayangan hitam melintas cepat, mengingatkannya pada ancaman lama. Kandar menyadari, meski sudah menang, musuh mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Dengan tekad baru, Kandar mulai berlatih fisik dan menajamkan instingnya. Ia tahu, keamanan keluarganya bergantung pada persiapan dan kewaspadaan yang terus ia jaga. Ini bukan sekadar soal bertahan hidup, tapi juga menjaga harapan masa depan. Rina yang melihat perubahan suaminya merasa bangga sekaligus cemas. Ia berharap Kandar tidak terjebak dalam kekerasan lagi, tapi tahu bahwa suaminya punya alasan kuat untuk terus berjuang. Di balik ketegangan, mereka berdua semakin dekat, saling menguatkan dalam diam. Kandar berjanji akan mencoba hidup lebih tenang, tapi tetap siap menghadapi badai jika itu kembali datang. Namun, kedamaian itu ternyata rapuh. Sebuah pesan misterius tiba di ponsel Kandar, berisi ancaman samar yang membuat darahnya kembali mendidih. Musuh lama belum benar-benar pergi, dan bayang-bayang bahaya mulai mengintai lagi. Kandar menatap pesan itu lama, merasakan adrenalin kembali mengalir. Ini bukan saatnya mundur, tapi melangkah lebih kuat dan lebih cerdik dari sebelumnya. Malam itu, dengan tatapan penuh tekad, Kandar menyiapkan diri untuk babak baru perjuangan yang tak terelakkan. Kandar mulai menyelidiki asal pesan ancaman itu, berbekal jaringan kenalan dari jalanan dan sopir truk lain. Ia tahu, melawan musuh yang tersembunyi tidak mudah, apalagi mereka beroperasi dalam bayang-bayang. Petunjuk membawanya ke sebuah bengkel tua di pinggiran kota, tempat beberapa orang asing sering berkumpul. Kandar memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, menyamar sebagai sopir biasa yang mencari perbaikan truk. Di bengkel itu, ia menangkap percakapan yang penuh kode dan ancaman, tanda bahwa kelompok kriminal baru sedang merancang sesuatu yang lebih besar dan berbahaya. Kandar tahu, ini bukan sekadar ancaman untuk dirinya, tapi untuk banyak sopir truk lain di jalur lintas Sumatera. Dengan hati-hati, Kandar mulai menghubungi beberapa rekannya, membentuk jaringan kecil untuk mengawasi gerak-gerik kelompok tersebut. Ia sadar, perang ini tidak bisa dilawan sendiri, tapi membutuhkan solidaritas dan keberanian bersama. Rina mendukung langkah suaminya, walau hatinya seringkali dihantui kecemasan. Ia percaya bahwa kebaikan dan keberanian akan menang pada akhirnya. Seiring waktu, Kandar mulai merasakan beban yang lebih berat, bukan hanya dari musuh luar, tapi juga dari ketegangan dalam dirinya sendiri. Ia harus menjaga keseimbangan antara keluarga dan perjuangan. Namun, semangat dan cinta menjadi bahan bakar yang tak pernah padam dalam dirinya. Ia tahu, selama ada harapan, maka ia harus terus melangkah. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Kandar menatap ke depan dengan mata yang lebih tajam dan hati yang lebih kuat. Mengetahui bahaya yang mengancam jalur truk dan keluarganya, Kandar mulai membangun benteng kecil berupa komunitas sopir truk yang saling melindungi. Mereka saling bertukar informasi dan berbagi strategi untuk menghadang ancaman. Setiap malam, mereka berkumpul di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan, merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Solidaritas tumbuh kuat, memperlihatkan bahwa kekuatan ada pada kebersamaan. Kandar menjadi sosok pemimpin yang dihormati, bukan karena kekerasan, tapi karena keteguhan dan kebijaksanaannya. Ia mengajarkan teman-temannya bahwa keberanian harus disertai kecerdikan dan rasa hormat. Rina yang ikut membantu dengan mengatur komunikasi dan dukungan moral, menjadi pilar penting dalam komunitas kecil itu. Ia tahu, peran wanita dalam perjuangan tak kalah penting dari peran laki-laki di garis depan. Suatu malam, mereka mendapat kabar dari salah satu anggota bahwa kelompok kriminal itu akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat. Ketegangan meningkat, tapi komunitas itu siap menghadapi. Kandar memimpin patroli malam dengan hati-hati, memeriksa jalur-jalur rawan dan mengatur pos pengamanan. Ini bukan sekadar tugas, tapi panggilan jiwa untuk menjaga saudara-saudaranya dan keluarganya. Meski lelah dan penuh risiko, semangat mereka tak pernah surut. Setiap langkah mereka adalah perjuangan kecil yang berarti bagi keselamatan banyak orang. Malam itu, benteng kecil itu berdiri teguh, menantang gelap dan bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang. Serangan datang tiba-tiba di tengah malam, ketika hujan deras mengguyur dengan derasnya. Kelompok kriminal itu mencoba menerobos benteng kecil yang dibangun Kandar dan teman-temannya. Suara jeritan dan dentuman benda keras mengisi udara malam, menguji ketahanan dan keberanian komunitas. Kandar memimpin pertahanan dengan tenang tapi penuh tenaga, membagi tugas dan menjaga moral.
Pertarungan ini berbeda dari yang pernah ia alami sebelumnya, bukan sekadar adu fisik tapi juga adu strategi dan keberanian yang diuji di kegelapan malam. Setiap anggota bertempur dengan gigih, melindungi satu sama lain. Reina tetap di pos komunikasi, mengatur aliran informasi dan memberi semangat kepada mereka yang sedang bertempur. Peran kecil tapi sangat berarti bagi kelangsungan perlawanan mereka. Meski jumlah musuh lebih banyak, semangat dan solidaritas komunitas membuat mereka mampu bertahan lebih lama dari perkiraan. Kandar memanfaatkan setiap celah untuk mengalahkan lawan satu persatu. Namun, pertempuran itu menimbulkan luka baru, baik fisik maupun emosional. Kandar merasakan beban semakin berat, tapi ia tahu inilah harga yang harus dibayar demi keamanan dan kedamaian. Saat fajar mulai menyingsing, kelompok kriminal mundur dengan kerugian besar. Komunitas Kandar berhasil mempertahankan benteng kecilnya, namun pertempuran ini meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka semua. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Kandar berjanji dalam hati bahwa perjuangan ini belum selesai, dan ia akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.